sehingga mampu untuk hadir di masjid kita yang sangat megah ini dalam rangka istiqamah mengimarahkan bulan suci Ramadan. Kemudian selawat beserta salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berjasa kepada kita, sehingga dengan jasa-jasa beliau sampai saat sekarang ini kita masih berpegang teguh dengan ajaran yang beliau bawa. Jika kita istiqamah berpegang teguh dengan ajaran yang beliau bawa, yaitu ajaran tauhid, ajaran Islam, kita akan selamat baik hidup di atas dunia maupun akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah masuk ke malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Berarti sudah 26 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Berarti kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, kalau tidak hari Jumat, mungkin kebesaran hari Sabtu, antara dua itu ya kita raih lebaran nantinya. Oleh sebab itu pada malam hari ini, ya, sebagai judul ceramah bagi adik-adik yang catat, yaitu keutamaan ilmu pengetahuan, ya, keutamaan ilmu pengetahuan. Karena kalau masalah Lailatul Qadar, zakat itu barangkali sudah banyak penceramah-penceramah yang menyampaikan. Keutamaan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, darajatin, beberapa derajat. Darajatin itu adalah jamak taksir yang kasurah kalau dalam kajian bahasa Arab. Maka bilangannya berawal dari 10 sampai ke atas, tidak terbatas. Ketika orang semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin tinggi dia di sisi Allah, dan semakin mulia dia di sisi Allah juga di sisi manusia. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada alaihi ma fa'alaihi ma bi'ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, dengan ilmu pengetahuan. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, dengan ilmu pengetahuan. Permasalahannya sekarang ilmu yang pokok, yang wajib kita pelajari, yang fardu ain itu apa saja? Tentang ilmu agama jelas bahwa yang pertama yang berhubungan dengan masalah akidah. Masalah akidah ini masalah rukun iman yang 6. Yang pertama dulu tentang ketuhanan. Ketika orang jahil dengan ketuhanan, dia akan terjebak ke dalam kemusyrikan. Ketika dia musyrik, beribadah dia di dalam kesyirikan, maka orang ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia pun kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu awal-awal kita belajar di pondok-pondok pesantren, di langgar-langgar, itu yang diajarkan yang pertama dulu sifat 20. 20 bagi Allah yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ini yang pernah kita pelajari. Allahu wujud qidam maqamu khalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi
wadaniyah qudrah iradah jeng 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 jeng. Nah, macam-macam cara menendangkan. Ini ditanamkan terus supaya jangan terjebak ke dalam kemusyrikan. Jadi makanya jelas semenjak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang satu. Ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu. Laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai segala apapun. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Inilah yang kita pelajari dulu. Maka ini harus matang, mantap. Ada tauhid pada zatnya Allah, ada tauhid pada af'alnya. Akhir-akhir ini banyak kejadian, diantaranya ada pengobatan tradisional dari Dayak, Idar Dayak. Itu manusia terkagum-kagum kepadanya. Seolah-olah yang membuat kesembuhan orang itu bukan Tuhan lagi. Seolah-olah karena perbuatan Idar Dayak. Padahal Idar Dayak itu hanya sebab aja. Yang menyembuhkan sebenarnya siapa? Allah. Tiap tahun, sekali 5 tahun itu ada kejadian kayak itu. Karena ujian bagi orang-orang yang beriman. Ada anak kecil dapat batu Lailatul Qadar disentuh sembuh orang. Dan itu hilang lagi kan? Itu tak terjebak orang. Makanya kita harus ta'ajub ketika menengok sesuatu yang mencengangkan. Bacalah subhanallah. Amat suci Allah. Ya, sehingga kita tidak memserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini harus dipelajari ini. Yang kedua yaitu tentang kerasulan. Dalam ajaran akidah jelas bahwa wajib bagi kita mengetahui 25 rasul. Ya, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ternyata ada juga orang yang terjebak ya bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Yang terjebak itu bukan orang-orang bodoh, tidak. Dia berpendidikan tinggi, profesor, doktor, tapi ada juga dia mengkultuskan bahkan menabikan sesudah Nabi Muhammad. Ini bahayanya kalau tidak mempelajarinya. Maka dipelajarilah dalam awal-awal kajian akidah itu sifat yang wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil, satu yang harus, itu dipelajari semuanya itu. Karena yang dibawa oleh Nabi itu semenjak dari Nabi Adam itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya syariatnya aja yang berbeda. Kemudian ada kitab, beriman kepada kitab yang turunkan itu 4 aja. Kitab Samawi, Taurat, Injil, Zabur, ditambah lagi Suhuf. Selain daripada itu tidak ada kitab yang diturunkan. Taurat, Injil, Zabur kita wajib mempercayai keberadaannya. Ya, tapi tidak beramal dengan Taurat, Injil, Zabur. Kalau kita beramal dengan Taurat, Injil, Zabur, maka salat kita beda dengan salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah penutup kitab dan penyempurna kitab-kitab yang ada. Nah, kitab ya. Kemudian yang berikutnya lagi iman kepada malaikat. Malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui yang berhubungan dengan kita. Dia adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur, cahaya. Ya, dia sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di media sosial juga tahun berapa tuh? Ribut juga. Katanya trompet malaikat Israfil dah bunyi katanya. Ada kedengaran. Ini kan cerita konyol juga. Kalau ada bunyi satu kali hancur kita ini semuanya. Ya, itu cerita-cerita yang tak benar, menyesatkan anak-anak kita, harus kita bentengi dengan hal yang seperti itu ya. Itu konyol ceritanya kayak itu. Kalau tak ada ilmu dasarnya bisa terjebak. Nah, kemudian ada lagi beriman kepada hari kiamat. Orang-orang ateis tak percaya dengan hari kiamat itu ada. Kalau kita dalilnya qat'i, pasti dalam Al-Quran. Setelah kita meninggal, kita akan menghadapi namanya alam barzakh. Setelah alam barzakh, alam yaumul ba'ats, berbangkit. Setelah berbangkit, yaumul hasyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah yaumul hasyar,
yaumul hisab, diperhitungkan. Setelah yaumul hisab, yaumul jaza, ada 5 fase. Ya, setelah kita meninggal ini. Dan seluruhnya itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Dalil utamanya itu dalam Al-Quran. Selain hadis Nabi. Nah, itu wajib kita percaya. Kemudian ada lagi yang keenam, kita wajib juga percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Apa yang terjadi di permukaan bumi ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Apa itu beda qada? Qada itu yang jahat, qadar takdir itu yang buruk. Bukan. Qada itu ketentuan Allah di zaman azali. Kemudian qadar perwujudan ketentuan Allah pada zaman yang terjadi pada saat sekarang ini. Saya kayak gini diciptakan oleh Allah di zaman azali dah kayak gini dulunya. Ya, kurus orangnya hitam, ya hitam kurus, krempeng lagi ada dari dulu. Nah, jadi tak ada qadar dan qadar itu jelek dan buruknya. Makanya ketika kita menghadapi permasalahan, ketika musibah, apa yang macam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika menghadapi yang baik, alhamdulillah rabbil alamin. Yang mencengangkan, subhanallah. Cuman kita tidak boleh ketika yang terjadi itu jelek dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tak boleh, tak beradab kita. Ya, ketika terjadi suatu kesalahan, bangsakan kepada diri kita, kebaikan kepada Allah secara kenyataan. Walaupun dalam hati kita itu sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita dikasih pula ikhtiar oleh Allah. Ketika orang pasrah dengan kehidupan, dah tentukan oleh Allah semuanya. Kita miskin, kita tak berada segala macam, rezeki itu dah tentukan, tak perlu kerja lagi. Maka orang itu terjebak dengan paham Jabariyah namanya. Ya, ketika dia yakin dengan dirinya tak ada hubungan dengan Allah, keberhasilan dia semata-mata karena usahanya dan segala macam, maka dia terjebak dengan paham Qadariyah, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua ya, yang kedua 5 menit lagi. Yang kedua yang perlu kita pahami juga yaitu tentang ilmu yang berhubungan dengan masalah ibadah. Seperti tata cara sholat, tata cara zakat, puasa, haji. Sesempurnanya, setuntas-tuntasnya. Ada orang yang sholat, anak muda sholat waktu Jumat. Ya, dia ganteng gagah, pakai baju kaos oblong kayak itu, kemudian celana jeans sempit. Pas dia ruku, nampak pantatnya, belahan pantat itu nampak. Itu dah batal sholatnya. Kenapa? Karena auratnya dah nampak. Tuh. Kemudian ada lagi ibu-ibu, ya, kakinya waktu sujud tuh nampak, batal sholatnya. Ya, makanya ada lagi ini. Lehernya ini nampak. Kalau orang tua kita dulu saya tengok, nenek-nenek dulu, nenek-nenek, mukena nenek-nenek dulu, mukena itu pakai sini sampai sini dah. Sudah dikasih sini ada anaknya sini. Cantik juga dia tengok. Begitu hati-hatinya dia. Sebenarnya kalau udah tutup ini udah, cuma dia hati-hati takut ke bawah nanti kurang kencang, nampak lehernya ini. Begitu hati-hatinya dalam sholat. Ya. Begitu juga pakai air. Di rumah biasanya pakai bak. Bak itu airnya kurang dari 2 kula atau ember aja. Masuk anak-anak dimainin. Kemudian kita beruduk dengan itu. Tak sah uduk kita karena airnya mustahmal. Ya, ilmu-ilmu yang macam ini harus kita pelajari dengan tuntas. Karena tergantung sah ibadah dengan ilmu ini. Tidak sah ibadah kita kalau tidak mengetahui ilmu ini. Atau tidak mempraktikkannya. Itu masalah ibadah. Ada lagi masalah muamalat. Muamalat apa? Yang jelas hubungan sama kita. Ada namanya munakahat, ya. Munakahat yaitu pernikahan. Ini harus tuntas juga. Karena ada banyak orang yang tak paham, dia sudah talak 3 dengan istrinya, itu bergaul lagi, rujuk lagi. Seharusnya dia cendol. Atau dia talak 1, ya, idahnya sudah habis, masuk aja dia, rujuk saja dia tanpa melalui akad nikah yang baru, maka itu dah zina dia tuh, ya. Maka seluruhnya itu harus diperhatikan.
dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalat. Atau masalah-masalah muamalat lagi, ya, yaitu yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, ya. Itu harus diperhatikan. Itu muamalat banyak sekali, itu bahasan-bahasan yang harus dipelajari. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ya. Yang terakhir itu ilmu hal, ilmu yang berhubungan dengan masalah diri. Nah, ilmu yang berhubungan dengan masalah diri ini kita harus merenung. Karena dalam diri kita ini dua saja yang ada. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan para manusia itu baik dan buruk. Ada fujurnya, ada takwanya. Kalau baiknya dia sabar, pemaaf, penyantun, ya. Kalau jeleknya tak sabar, pendendam segala macam. Kita yang bisa mengevaluasi diri. Cobalah kalau orang lain yang bilang, kamu ini jelek ini, kamu ini pendendam, kamu ini sombong, pasti marah kita kan? Tapi kalau kita tengok diri kita, saya ini sombong, saya ini takabur, nanti bisa diperbaiki. Ketika sifat-sifat yang jelek ini ada subur dalam diri kita, sementara yang baik-baik itu terpendam, ya, maka apa yang terjadi? Terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu malas beribadah, ya, malas mendengarkan nasihat, dia halawatul ibadah itu tak terasa baginya lagi, tak peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu seluruhnya didasarkan karena kalbunya, hatinya berpenyakit. Jadi kalau kalbu itu obatnya hanyalah tazkiyah, membersihkannya dengan apa? Dengan banyak bertaubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gunanya. Makanya orang-orang tua dulu di pagi dibaca, dia akan anak panjang-panjang zikirnya kalimat tauhid aja baca terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak dia, terasa enaknya. Karena dia dah latihan, ketika sholat dia terasa enak dan terbawa terus. Jadi latihan itu, jadi membersihkan diri kita, memperhatikan diri kita, kemudian juga melembutkan jiwa dengan banyak berzikir. Dan ilmu ini perlu kita pelajari. Oleh sebab itu bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan sehabis Ramadan nanti, ya, kita senantiasa istiqamah dalam beramal ini. Karena dampak Ramadan itu di luar Ramadan nantinya. Kalau apalagi ini malam terakhir, malam-malam ini Lailatul Qadar, entah malam ini tidak tahu juga kita. Ya, cobalah tengok bintang-bintang kalau bersih, langit di atas, terasa itu udaranya sejuk. Biasanya jam 12 ke atas terasa tuh. Ya, terasa udaranya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, angin tenang, suasana nyaman, damai, sunyi, sepi. Besoknya matahari tidak nampak, cuma terang aja di langit. Itu ya tuh. Berarti malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan tahayul, bukan itu dongengan, ya. Tanda-tandanya itu setiap bulan Ramadan kalau diperhatikan ada tuh. Saya yang perhatikan terus. Apakah benar ini? Ya. Saya perhatikan. Lailatul Qadar itu beribadah pada malam hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu, untuk yang berikutnya lagi kita tak susah-susah lagi menggerakkan hati kita beribadah. Tergerak aja kita karena sudah ditakdir tulis oleh malaikat Jibril pada malam itu, setahun ini orang ini menjadi hamba-hamba yang taat karena dia menulis, dia mengatur urusan hamba-hambanya dari tahun itu sampai akan tahun yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala izinkan. Oleh sebab itu bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ya, marilah kita istiqamah di bulan Ramadan ini sampai akhirnya. Betul-betul jangan terpedaya, tertipu. Nah, bagi yang tak hadir lagi mungkin dia berprasangka aja kita. Mungkin mudik dia tahun ini, ya. Mungkin ke belakang Padang mudiknya, mungkin ke Padang, mungkin ke Jawa dan segala macamnya. Ya, berprasangka baik aja kita. Dan mudah-mudahan orang-orang ini senantiasa istiqamah dalam beribadah. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehabis Ramadan
mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.